wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di Mupel Bahasa Indonesia setelah terakhir kita ketemu tanggal 21 November di bulan tahun 2020 ya. Ini kita masuk lagi untuk Mupel Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan Mbak Nisa. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Halo, Mbak Anissa. Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa, dipimpin berdoa. Halo, cek Mbak Anissa. Kok malah hilang? Mbak Aulia Farlin, cek. Mbak Aulia. Mbak Aulia Farlin Halo Malik. Pak. Oke, Mbak Aulia ya memimpin berdoa ya. Mbak Anissa mungkin sinyalnya sedang hilang. Dipimpin berdoa Mbak Aulia. Mari teman-teman sebelum memulai fitkan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Cukup, terima kasih Mbak Aulia Farlin. Nanti kamu yang ikut menutup juga ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini yang bergabung sampai saat ini baru 25 peserta. Tapi nggak apa-apa, biasanya nanti di tengah-tengah nambah ya, nambah banyak. Sampai biasanya 38 atau sampai 40-an lebih biasanya. Nah, anak-anak, Pak Fian informasikan sedikit untuk minggu depan anak-anak perlu kalian ketahui bahwa di Jogja dan Pulau Jawa pada umumnya akan ada PSBB ya. Nah, untuk itu maka sekolah belum diperkenankan untuk melakukan kegiatan tatap muka atau LKP ataupun sejenisnya. Nah, sehingga kita masih akan tetap daring ya. Kita akan tetap daring selama 2 minggu ke depan. Kita belum akan melakukan tatap muka. Jadi di seluruh Jogja itu tidak ada pembelajaran tatap muka karena sedang ada PSBB dan ini kita mengikuti surat edaran dari gubernur yang diikuti dengan surat edaran oleh Bupati Bantul. Nah, dengan keadaan tersebut, sekolah juga tidak boleh mengadakan atau meminta siswa untuk masuk ke sekolah, baik mengambil buku atau hal lainnya, jika memang tidak mendesak. Nah, kemudian itu berlaku selama 2 minggu ya, jadi tanggal 11 sampai tanggal 25 kalau nggak salah, ya 25 Januari. Kemudian hari ini maka Pak Fian dan Bu Mawar itu meminta anak-anak untuk mengambil buku hari ini. Jadi jangan sampai ada siswa yang belum mengambil buku ultra sampai pagi ini. Ya, baik kelas 6B maupun 6A. Nah, kelas 6B memang lebih dulu ya. Tadi Bu Mawar pukul setengah 9. Nah, nanti kelas 6A kita mulai pukul 10 sampai pukul 11. Nah, Pak Fian harap nanti seluruh siswa bisa mengambil. Nah, kemudian anak-anak, hari ini Pak Fian akan melanjutkan pembelajaran kita bahasa Indonesia. Nah, materi pada pagi hari ini kita akan melengkapi kalimat atau teks dengan istilah, dengan kata, atau dengan ungkapan, atau dengan peribahasa. Nah, tadi anak-anak sudah membaca, memahami, dan tentunya sudah mengerjakan 7 soal yang ada di dalamnya. Pak Fian share screen ya. Pak Fian jelaskan sedikit, kemudian nanti langsung kita bahas. Silakan anak-anak siapkan buku, ya, buku catatan dan buku hasil pekerjaannya yang tadi.
Pak, masih hitam. Nah, apa? Ditunggu. Nanti kalau sudah ada yang terlihat, mohon konfirmasi ya. Sudah kelihatan, Pak. Sudah? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, kita ini ya. Yang belum, Pak. Ada yang belum? Nah, mungkin kendala sinyal, Mas. Sambil menunggu ya, Pak Fian bacakan judulnya. Melengkapi kalimat atau teks dengan istilah atau kata atau ungkapan atau peribahasa. Sudah, Nah. sudah. Oke, akan kita bahas satu persatu. Apa itu istilah, apa itu ungkapan, apa itu peribahasa. Nah, apa itu istilah, anak-anak? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang-bidang tertentu. Nah, Pak Vin ini kebetulan modelnya untuk soal bahasa Indonesia pada kesempatan pagi hari ini Pak Fian bikin beda dengan materi-materi sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan materi dulu, kemudian baru soal. Nah, kalau ini kebetulan Pak Fian bikin satu materi, karena ada beberapa hal sub bahasan yang kita bahas, maka ini satu sub, nanti ada beberapa soal, kemudian materi lagi, soal lagi, materi lagi, soal lagi. Nah, ini langsung kita bahas ya. Kemudian silahkan sekali lagi siapkan jawaban kamu tadi ya. Soal nomor 1 terkait dengan istilah. Nah, sampai sekarang soalnya berbunyi sampai sekarang jamu masih menjadi primadona masyarakat Indonesia. Kita bisa menemukan penjual jamu di pasar-pasar tradisional. Sekarang beberapa pabrik membuat jamu dengan mesin yang titik-titik. Nah, di sini letaknya ya. Bisa, bentar ya. Nah, letaknya di sini anak-anak, letaknya di sini. Nah, hal tersebut dilakukan karena permintaan jamu di pasaran yang makin meningkat. Meskipun demikian, kita masih dapat menemukan perempuan yang menjajakan jamu gendong secara berkeliling. Nah, pertanyaannya adalah istilah yang tepat. Nah, berarti nanti yang diminta adalah istilah, ini sudah Pak Fian pakai warna merah. Istilah yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Jadi ada sebuah paragraf yang di dalam paragraf itu ada sebuah kalimat yang rumpang atau ada yang kosong. Nah, maka kita disuruh melengkapi kalimat yang kosong itu dengan istilah yang tepat. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita mau nggak mau harus membacanya. Ya, soal bahasa Indonesia itu kita harus membaca secara utuh. Ya, jangan sampai anak-anak malas membaca soal. Ya, membaca sebuah paragraf atau sebuah teks atau sebuah kalimat. Dalam bahasa Indonesia kita harus mau nggak mau membaca. Nah, istilah yang tepat untuk melengkapi teks. Nah, kita lihat kalimatnya, ya, kalimat yang diminta. Ya, sekarang beberapa pabrik membuat jamu dengan mesin yang titik-titik. Nah, di sini ada kata mesin. Nah, ini menjadi kata kunci anak-anak. Kata mesin ini sebenarnya menjadi kata kunci. Nah, kalau mesin, ya, mesin untuk membuat jamu. Apakah istilahnya sekarang beberapa pabrik membuat jamu dengan mesin yang rumit, ya, dengan mesin yang hebat, dengan mesin yang ruwet, atau dengan mesin yang canggih. Nah, kata yang tepat kira-kira yang mana? Istilah apa? Canggih. Apa? Canggih. 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 Kalau mesin itu pasangannya adalah mesin canggih, ya kan? Nah, maka jawabannya apa? D. Ah, ini salah. Kita coret seperti ini. Itu ya. Kemudian kita lanjut. Soal nomor 2 masih dalam penggunaan istilah lagi. Sepak bola merupakan permainan yang sport. Pemain dilarang melakukan pelanggaran.
Pelanggaran di dalam kotak terlarang mengakibatkan tim mendapatkan hukuman. Hukuman tersebut bisa berupa tendangan titik-titik. Tendangan tersebut berjarak 11 meter dari garis gawang. Istilah yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah. Nah, jadi kata kuncinya adalah pelanggaran di dalam kotak terlarang. Ya, di dalam kotak terlarang. Di dalam kotak terlarang. Nah, ini ada kata kuncinya, Penalti. pelanggaran di dalam kotak terlarang. Karena pelanggaran itu bisa di dalam kotak terlarang, bisa di luar kotak terlarang. Nah, pelanggaran di dalam dan di luar kotak terlarang akan menggunakan istilah yang berbeda. Ya, betul ya anak-anak ya. Anak-anak laki-laki tentunya lebih paham ini ya, lebih jelas atau lebih familiar dengan kata-kata ini. Nah, hukuman tersebut berupa tendangan. Nah, kemudian di sini ada kata kuncinya lagi, berjarak 11 meter. Nah, tendangan apa yang mendapatkan hukuman apa yang ada di kotak terlarang? Sebutan tendangannya apa? Apakah tendangan penalti, tendangan penjuru, tendangan gawang, atau tendangan bebas? Tendangan apa, Nana? Penalti. Iya, tendangan Penalti. penalti. Jadi tendangan penalti itu begini. Misalnya ini ada gawang, ya kan? Kemudian di sini kan ada kotakan seperti ini, ya kan? Nah, pelanggarannya ada di sini. Pak, putus-putus. Pelanggarannya ada di sini ya. Jadi ketika ada seseorang, nah dilanggar di sini, maka ini nanti tendangannya penalti. Nah, kemudian kalau tendangan penjuru ada di mana? Tendangan penjuru itu tendangan pojok ya. Tentunya dia di pojokan sini. Nah, ini tendangan penjuru, ya kan? Kemudian tendangan gawang. Tendangan gawang itu yang melakukan siapa anak-anak? Kiper. Ya, tendangan gawang itu dilakukan oleh kiper untuk dioperkan ke pemain temannya yang berada jauh di depan atau di dalam kotak permainan lawan. Betul ya, di area permainan lawan. Kalau tendangan bebas, nah tendangan bebas ini didapatkan jika seorang pemain dilarang di luar kotak penalti. Ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini tendangan bebas. Ya. Kalau penalti ini seorang pemain lawan berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Kalau nanti tendangan bebas, ini seorang pemain lawan, nanti di sini ada apa namanya pemain yang berbaris untuk membuat. Kemudian di sini kipernya ada, jadi masih dibentengi oleh pemain kita sendiri ya untuk menghalau bola supaya nanti tidak langsung masuk ke kotak penalti atau langsung ke arah kiper. Nah ini tendangan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak tentang penalti, gawang, dan bebas? Ada atau tidak? Tidak ya. Nah, dalam soal istilah ini, materinya sangat luas anak-anak. Karena nanti istilah yang digunakan kita nggak tahu istilah apa. Tapi minimal istilah-istilah ini anak-anak harus paham. Jika nanti menemukan soal yang sama, anak-anak harus bisa memahami. Nomor 3, masih istilah lah. Sampean bacakan. Dokter mengobati pasien melalui beberapa tahap. Pada tahap awal, dokter memeriksa pasien. Setelah mengetahui penyakitnya, dokter melakukan titik-titik. Dokter melakukan titik-titik. Nah, di sini di apa ini? Terhadap pasien. Pasien harus mengikuti anjuran dokter agar cepat sembuh. Nah, istilah yang tepat untuk melengkapi teks adalah. Nah, untuk menjawab ini kita harus runtut, kita harus paham alur proses pemeriksaan sampai pemberian obat atau proses penanganan seorang pasien oleh seorang dokter. Nah, di sini ada kata kuncinya anak-anak. Pada tahap awal, dokter memeriksa. Nah, jadi memeriksa dulu. Ya. Nah, kemudian
setelah mengetahui penyakitnya, nah, setelah mengetahui penyakitnya, nah udah ketahuan penyakitnya, dokter melakukan titik-titik. Apakah dia melakukan terapi? Apakah dia melakukan diagnosis? Apakah dia melakukan operasi? Apakah dia melakukan transfusi? Terapi. Apa coba? Diagnosis. Operasi. Ada yang menjawab diagnosis, ada yang menjawab terapi, Operasi. ada yang menjawab operasi. Operasi. Nah, kalian harus tahu dulu terapi itu apa. Pemijatan. Nah, terapi, Jalan. nah, terapi itu adalah pengobatan yang dilakukan setelah diketahui penyakitnya. Itu namanya terapi. Ya, wujudnya macam-macam nanti. Ya, bisa tadi ada yang bilang pemijatan. Itu tapi kalau pemijatan itu bukan secara medis ya. Biasanya pemijatan itu kan secara tradisional. Terapi biasanya kalau macam-macam, ada terapi jalan, terapi nanti apa? Misalnya dia harus kontrol berapa kali, ada terapi dengan terapi jarum macam-macam. Nah, kemudian kalau diagnosis itu apa? Istilah-istilah. Sal. Diagnosis apa, Nana? Diagnosis apa? Diagnosis ini proses identifikasi. Ya, proses identifikasi penyakit ya, karena kita sedang bicara dalam bidang kesehatan ya, identifikasi penyakit oleh dokter tentunya. Kalau operasi apa anak? Ada yang tahu nggak operasi itu apa? Operasi itu bisa digunakan dalam operasi itu bisa digunakan dalam bidang macam-macam. Ada operasi motor ya kan, itu kalau dalam bidang kepolisian ya ada operasi. Nah, kalau operasi dalam hal kesehatan, biasanya apa ini? Operasi dalam bidang kesehatan itu prosedur bedah anak-anak. Prosedur pembedahan, ya kan? Kalau orang operasi itu kan ada yang dibedah, ya kan? Prosedur pembedahan untuk apa? Untuk menghilangkan sebuah penyakit. Ya, tentunya ini tidak semua penyakit harus dioperasi, hanya penyakit-penyakit tertentu atau pembedahan untuk menyambung tulang, pembedahan untuk menyambung otot, ya kan? Kan tulang ada yang patah misalnya. Maaf, ini bukan menghilangkan tapi menyembuhkan ya. Menyembuhkan. Kalimatnya. Kalau transfusi anak-anak, transfusi itu tahu nggak? Transfusi itu kaitannya dengan apa? Darah ya. Proses apa anak-anak kalau transfusi? Transfusi itu menyalurkan darah, ya kan? Menyalurkan darah dari mana? Dari orang ke sistem peredaran darah.
Nah, ini istilah dalam medis. Jika anak-anak tidak tahu, silahkan dicatat. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan anak-anak bilang, oh Pak, tulisannya Pak Firni jelas. Mohon bilang ya. Nah, kemudian kalau anak-anak sudah tahu ini dari masing-masing. Nah, setelah mengetahui penyakitnya, dokter melakukan apa ini? Terapi, diagnosis, operasi, atau transfusi. Terapi. Apa? Terapi. Terapi. Ya, jawabannya Operasi. terapi anak-anak. Terapi bukan operasi. Lah kan di sini nggak dikatakan penyakitnya apa, kecuali di situ dikatakan setelah didiagnosa ternyata si pasien mengalami patah tulang, maka dokter melakukan operasi kalau terjadi patah tulang. Di sini kan nggak ada yang harus dioperasi. Ya kan, mana kata yang menyebutkan kalau ada sesuatu dari orang tersebut yang harus dioperasi, kan nggak ada. Ya, yang jelas setelah diketahui penyakitnya tentu diterapi. Terapinya bisa diberikan obat, bisa diberikan yang lainnya. Ya. Nah, proses mengetahui penyakitnya tadi diagnosis, begitu. Ya, anak-anak, paham sampai di sini? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 4. Nah, ini kata. Para pembeli membawa barang yang telah dibelinya di pasar. Seseorang ibu keranjang berisi kerupuk dengan tangannya. Ada juga seorang lelaki atau laki-laki yang memanggul karung. Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, kita disuruh memasukkan kata yang tepat untuk mengisi kata setelah kata ibu. Nah, ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa anak-anak kira-kira? Seorang ibu berisi keranjang dengan tangannya. Wah, berisi kerupuk dengan tangan. Nah, kalau dengan tangan, dia berarti kan memegang dengan tangan. Dan yang dibawa adalah kerupuk. Nah, kerupuk ini apakah perlu dipanggul, perlu dipikul, perlu digendong, atau perlu dijinjing? Nah, anak-anak harus tahu. Nah, ini arti menurut kamusnya, ini udah Pak Fian carikan. Kalau membawa, itu berarti dia mengangkut atau memindahkan sesuatu sambil berjalan atau bergerak. Itu arti dari kata membawa. Kalau menjinjing, itu membawa sesuatu dengan posisi tangan ke bawah dan tidak terlalu erat memegangnya. Jadi tangannya di bawah, ya, di samping kanan kita biasanya, atau di samping kiri. Kalau menenteng, membawa dengan tangan sebelah, ya, ditenteng, diangkat gini. Kemudian kalau memanggul, membawa di atas bahu, ya, di atas bahu. Bahu itu letaknya di sebelah kanan kepala atau di sebelah kiri kepala kita. Menggendong, mendukung di belakang atau di pinggang. Jadi menggendong, misalnya ada kata, oh ibu sedang menggendong adik, berarti adik kamu itu sedang dibawa di bagian pinggang atau bisa juga di bagian belakang punggung. Nah, kira-kira anak-anak, kalimat yang tepat untuk mengisi ini. Menjinjing. Memikul, menggendong, atau menjinjing setelah anak-anak tahu. Menjinjing. Menjinjing. Apa? Menjinjing. 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 Menjinjing ya. Oh. Apa? Hanya sebuah kerupuk. Kerupuk itu kan biasanya hanya, dia kan enteng ya. Kerupuk itu enteng atau berat? Ringan atau berat? Ringan. Kalau ringan itu dibawa dengan tangan yang tidak terlalu erat. Berbeda kalau kamu itu membawa sebuah benda yang bebannya agak berat, maka kamu harus apa?
bisa dipanggul, bisa digendong, tergantung beratnya seberapa. Jadi sebuah kata itu pasti memiliki arti tersendiri dan letaknya juga bisa berbeda. Ya kan dari memanggul tadi udah sama-sama membawa sebuah benda, tapi kan letaknya ada di sebelah bau. Itu. Nah, soal nomor 5 masih terkait dengan kata dan istilah. Budiman membuat kerajinan tangan dengan cepat. Saat berolahraga, gerakannya tidak lamban. Saat bersepeda, Budiman sangat lincah menghindari lubang jalan. Memang, Budiman anak yang titik-titik. Nah, ini ada kata Budi itu seorang yang tangannya cepat, ya, tangannya cepat. Kemudian gerakannya tidak lamban. Kemudian dia lincah. Nah, kata untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kemampuan seperti ini, apakah itu menunjukkan ketekunan? Apakah itu menunjukkan kepandaian atau kecerdikan? Kesit. Apa anak? Nah, kalau gerakan gesit, nah, gesit itu pasti orangnya cepat, tidak lamban, dan gerakannya sangat lincah. Kapan? Nanti Pak berisik ya Pak. mohon anak-anak yang Enggak, bukan Pak. lihat berisi, mohon dimatikan suaranya, oke? Mohon dimatikan suaranya supaya tidak mengganggu teman-temannya. Nah, ungkapan itu apa anak-anak? Ungkapan itu adalah kelompok kata atau gabungan dari kata yang mempunyai makna kias. Anak-anak ada yang tahu makna kias itu apa? Makna kias. Mohon dijawab makna kias itu apa anak-anak? Makna tidak sebenarnya. Nah, betul. Makna yang tidak sebenarnya. Jadi makna itu ada dua, yang satu makna kias atau konotasi, yang kedua makna denotasi. Kalau makna konotasi atau kias itu makna yang bukan sebenarnya. Kalau denotasi itu makna yang sebenarnya. Nah, ungkapan masuk ke dalam kelompok kata yang memiliki makna kias, makna yang bukan sebenarnya. Nah, dalam soal bahasa Indonesia ini, makna kias ini menggunakan bagian tubuh, ya, makna-makna yang ada potongan bagian tubuhnya. Ada hati, nanti ada tangan, ada kepala, ya. Nah, biasanya itu yang dipakai. Nah, ini sudah Pak Fian berikan beberapa contoh ungkapan yang menggunakan hati, yang menggunakan tangan, yang menggunakan kepala, yang menggunakan tangan, ya. Kemudian yang menggunakan buah. Nah, sekarang rendah hati. Rendah hati itu anak-anak harus tahu ya. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Ya, rendah hati artinya tidak sombong. Lurus hati berarti dia seseorang yang jujur. Kemudian seseorang yang memiliki berbesar hati berarti dia bangga, ya, bangga. Kalau kecil hati berarti dia takut, ya. Kemudian kalau tinggi hati ini dia menunjukkan sifat yang sombong. Kalau berat hati biasanya ini memiliki arti kurang suka atau enggan melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Kemudian kalau makan hati. Makan hati ini memiliki arti menderita sedih karena perbuatan orang lain. Ambil hati, nah ini bukan mengambil hati ya, bukan mengambil hatinya sesungguhnya, tapi ini kias yang menunjukkan kalau seseorang ingin mengambil hati temannya, berarti dia mempersenang hati orang supaya disayangi dan apa? Supaya dia disayangi ya dan sebagainya. Misalnya kamu punya teman atau ada sebuah kalimat berbunyi begini. Ah,
Joni itu sedang mengambil hati si Didi, dia selalu membantunya. Nah, artinya si Joni ini pengen mengambil atau mempersenang si Didi tadi. Kemudian panas hati. Nah, kata panas hati ini bukan hatinya panas, ya, tapi ini sebuah ungkapan yang menunjukkan sebuah kemarahan, ya, kemarahan. Nah, itu tentang hati. Kita masuk ke kalimat yang lain, kata yang lain. Nah, ini ada buah ya. Buah tangan. Nah, buah tangan ini artinya oleh-oleh. Kemudian buah hati, ini artinya anak. Buah pikiran itu ide. Buah pena itu adalah karya yang berupa tulisan. Nah, bentuknya apa buah pena itu? Bisa puisi, bisa prosa, bisa dongeng, bisa lain-lain ya. Bisa pantun yang bentuknya tulisan, itu disebut buah pena. Kemudian buah bibir. Bukan bibirnya yang memiliki buah, nggak ada ya. Bibir ada buahnya itu nggak ada. Nah, ini buah bibir ini ungkapan yang menunjukkan bahwa seseorang yang dikatakan sedang buah bibir berarti dia sedang menjadi bahan pembicaraan orang lain. Nah, itu arti dari buah bibir. Nah, ini anak-anak beberapa kata yang memiliki arti dengan kata pokok buah. Yang lainnya, nah ini kepala ya, kata-kata atau ungkapan yang menggunakan kepala. Nah, kepala dingin. Nah, berarti orang ini melakukan atau selalu menyelesaikan masalah dengan tenang dan sabar. Kemudian orang yang memiliki kepala batu. Nah, orang yang memiliki kepala batu ini berarti dia orang yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Basa Jawane ngeyel. Kemudian kepala udang. Orang yang disebut memiliki kepala udang ini adalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa orang itu bodoh. Kemudian keras kepala. Nah, keras kepala ini hampir mirip seperti kepala batu. Orang yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Kemudian besar kepala, bukan kepalanya yang besar, tapi ini ungkapan untuk menunjukkan seseorang yang memiliki sifat sombong. Ini besar kepala. Nah, ini istilah-istilah yang lain lagi ya. Nah, ini ada tangan, ya, tangan. Tangan. Tadi buah tangan tadi artinya adalah oleh-oleh, tadi sudah ada. Nah, kaki tangan. Kaki tangan ini adalah orang kepercayaan. Ringan tangan. Nah, ringan tangan ini memiliki dua arti anak-anak. Ada yang mengartikan suka menolong atau suka membantu, tapi ada juga yang mengartikan ringan tangan ini biasanya suka memukul. Nah, kapan ringan tangan memiliki arti suka menolong atau suka memukul? Nah, nanti dilihat dari kalimat utuhnya berbunyi bagaimana. Ya, jadi memiliki dua arti, positif dan negatif. Kemudian kalau panjang tangan ini memiliki arti suka mencuri. Dan lepas tangan. Lepas tangan ini artinya orang itu sudah tidak mau bertanggung jawab terhadap sebuah peristiwa atau kegiatan. Angkat tangan. Berarti angkat tangan ini dia sudah menyerah. Atau kalimatnya contohnya begini. Aku sudah angkat tangan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Berarti dia menyerah. Kemudian campur tangan. Campur tangan ini orang yang turut mencampuri urusan orang lain. Kemudian turun tangan. Turun tangan ini ikut membantu. Tangan kanan ini juga orang kepercayaan, sama dengan kaki tangan. Tangan dingin. Nah, tangan dingin ini orang yang selalu sukses atau berhasil dalam sebuah usaha. Misalnya, ayah memang bertangan dingin. Dia selalu berhasil ketika menanam tanaman, menanam padi, panenannya banyak, menanam jagung juga menghasilkan jagung yang melimpah ruah. Nanti dia seseorang yang bertangan dingin. Kemudian tangan
besi. Tangan besi ini adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan melakukan tindakan dengan keras. Berarti dia tangan besi. Kemudian tangan hampa. Tangan hampa itu orang yang tidak membawa apa-apa. Ayah pulang dengan tangan hampa. Nah, berarti ayah pulang dengan tidak membawa apa-apa. Tetapi kalau ayah pulang dengan membawa buah tangan. Nah, berarti dia ayah pulang dengan membawa oleh-oleh. Nah, ada yang mau ditanyakan anak-anak terkait dengan ungkapan atau ini ya? Tidak. Kalau tidak kita masuk ke soal ya. Masuk ke soal. Wati, seorang siswa yang rajin dan pandai. Ia menjadi siswa berprestasi di sekolahnya. Orang tua Wati sangat bangga atas keberhasilannya. Orang tua Wati menjadi titik-titik karena prestasi Wati. Apa kira-kira? Orang tuanya menjadi titik-titik karena prestasi Wati. Apa? Lurus hati, kecil Besar hati, apa? Besar hati. Besar hati. Betul, besar hati. Tadi artinya apa, anak-anak? Bangga. Bangga. Kalau Bangga. lurus hati, Jujur. Tidak sombong. lurus hati itu jujur. Ya, kalau tidak sombong itu rendah hati. Ya, rendah hati yang tidak sombong. Kalau kecil hati, apa kecil hati itu? Takut. Nah, betul. Kecil itu takut. Benar. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, anak-anak. Nah, peribahasa. Apa itu peribahasa? Peribahasa itu adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, namun biasanya mengiaskan maksud tertentu. Ya, jadi dia gabungan dari beberapa kata dan membentuk sebuah kalimat yang mengiaskan maksud tertentu. Nah, contohnya tadi sudah Pak Fian berikan contoh di bentuk PDF. Ada 10. Tadi anak sudah membacanya ya. Ya, tadi kan ada bentuk PPT itu di materi, yang bawahnya ada bentuknya PDF, ada 10. Nah, sebetulnya peribahasa ada banyak. Anak-anak bisa mencarinya di Google atau bisa mencarinya di buku-buku ya, buku peribahasa. Nah, kita masuk ke contoh aja, ke contoh soal. Badu bagaikan titik-titik karena ia sering menipu temannya. Nah, Badu bagaikan titik-titik karena ia sering menipu temannya. Nah, orang yang menipu teman ini biasanya kita peribahasakan dengan apa? Nah, ini Pak Fian ada 4 pilihan ya. Nah, ada berdiam di abu dingin, mengabui mata orang, abu di atas panggul, menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, bagaimana untuk menjawab soal ini? Kamu harus tahu masing-masing arti dari setiap pilihan. Kita lihat, Pak Fian sudah mencari artinya. Nah, ini. Berdiam di abu dingin, artinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Artinya, pertengkaran tidak menguntungkan pihak manapun. Ya. Yang ketiga, arti dari mengabui mata orang. Nah, mengabui mata orang ini orang yang suka menipu orang lain. Kemudian pilihan yang keempat adalah abu di atas tanggul. Ya. Orang yang tidak tetap kedudukannya. Nah, kita kembali ke slide yang tadi. Nah, Badu bagaikan karena ia sering menipu temannya. Nah, orang yang sering mengabui menipu mata temannya, orang. apa? Mengabui mata mengabui mata orang. Nah, coba anak-anak membayangkan kalau kamu tidak tahu arti dari masing-masing pilihan ini, apa kamu bisa menjawabnya? Tidak toh? Sulit kan? Nah, maka untuk peribahasa ini kamu harus sering-sering membaca, harus diperbanyak perbendaharaan kamu tentang apa namanya? Tentang ini tentang peribahasa. Nah, tadi Pak Fian sudah memberikan beberapa contoh anak-anak
Di ini sebentar Pak Fian cekkan di ini ya contohnya Pak Fian bukakan dulu. Nah ini contoh-contoh peribahasa ada 10. Ada 10 ya. Nah ini ada 10. Sebentar. Sudah dilihat ya anak-anak ya? Sudah. Nah, ada gading yang tak retak, tiada gading yang tak retak. Artinya apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia mempunyai kekurangan atau kelemahan. Nah, ini. Kemudian anjing menggonggong, kafilah berlalu. Artinya, meskipun ada halangan rintangan yang menghadang, rencana tetap terus jalan ya. Nah, di sini ada ilustrasi ceritanya. Jika ada ilustrasi cerita ini berarti nanti masuknya ke peribahasa ini ya. Nanti silahkan dibaca lagi. Kemudian arti lempar batu sembunyi tangan. Ya, lempar batu sembunyi tangan ini adalah orang yang melakukan sesuatu kemudian berdiam diri seolah-olah tidak tahu menau ya. Dan ada udang di balik batu. Ya, ada udang di balik batu itu berarti seseorang yang memiliki maksud tertentu. Kemudian kura-kura dalam perahu. Ya, kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu, mengetahui sesuatu tetapi pura-pura tidak tahu. Ya, kalah jadi abu, menang jadi arang. Yang tadi ya, pertengkaran hanya akan merugikan kedua belah pihak. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Dan nomor 7, air cucuran, atap jatuhnya ke pelimban juga. Yang punya arti bahwa sifat anak biasanya menurun dari sifat kedua orang tuanya. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimban juga. Yang ke-8, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Yang memiliki arti peribahasa itu, orang yang baik meninggalkan nama baik. Orang yang jahat akan meninggalkan nama buruk atau tercemar. Bergantung di akar lapuk, meminta bantuan pada orang yang tidak mampu membantu. Dan yang ke-10, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Tiap negeri atau bangsa atau daerah memiliki adat kebiasaan masing-masing. Nah, ini 10 contoh. Anak-anak bisa mencari contoh yang lain ya, yang tadi Pak Fian sampaikan. Anak bisa mencarinya di Google, bisa mencarinya di buku. Ya, banyak buku-buku referensi yang membahas tentang peribahasa. Okay. Nah, itu anak-anak sedikit yang bisa Pak Fian sampaikan terkait dengan materi melengkapi kata, kalimat atau teks dengan istilah, dengan kata, dengan ungkapan atau dengan peribahasa. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. 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 Ada. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih anak-anak sudah mengikuti Fitcon pada pagi hari ini. Semoga anak-anak yang mengikuti Fitcon bisa semakin jelas terhadap materi bahasa Indonesia ini dan semakin mampu mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi ini. Nah, jika ada pertanyaan, nanti silahkan menghubungi Pak Fian atau menghubungi Bu Mawar. Ya, demikian. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri dan kita tutup dengan berdoa. Mbak Aulia Marlin masih ada? Mbak Aulia masih ada? Masih, Pak. Oke, pimpin berdoa teman-temannya Mbak Aulia. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri Fitcon pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Kita ketemu lagi di hari Senin ya anak-anak. Kita ketemu lagi di hari Senin dengan Mupel Matematika. Tolong setiap hari anak-anak belajar baik matematika, IPA atau bahasa
bahasa. Kalau matematika anak-anak harus sering-sering berlatih. Kalau IPA anak-anak membaca, bahasa juga harus banyak-banyak membaca. Kurangi bermainnya, kurangi main gamenya. Kemudian kalau bepergian tetap Pak Fian pesan kepada anak-anak tetap gunakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, ya. Tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.